Pemirsa, polisi menemukan botol berisi cairan mencurigakan dari rumah mantan Bupati Jembrana yang ditemukan tewas membusuk bersama istrinya. Polisi juga menyebut belum bisa mengungkap penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Ayu Sri Wulan Trisna yang tewas membusuk. Dari olah TKP tersebut, polisi menemukan sebuah botol diduga berisi cairan mencurigakan mirip dengan botol semprotan nyamuk yang ditemukan di kamar Trisna. Cairan tersebut kini tengah diperiksa di laboratorium forensik Polda Bali. Polisi juga menyebut telah berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait kematian korban. Penyidik dan keluarga dan juga koordinasi dengan kami di dokter forensik. Setelah kita analisis TKP, wawancara keluarga, dan penjelasan tentang otopsi, kita akan coba untuk menguak kasus ini. Pemeriksaan luarnya apa aja yang bisa ditemukan? Sementara belum bisa saya sampaikan. Kalau untuk waktu kematiannya, perkiraan kematian? Sampai saat ini diperkirakan 72 sampai 96 jam sebelum pemeriksaan. Jenazah mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana dan istrinya Sri Wulan Trisna disemayamkan di kamar jenazah RSUP Profesor Ngurah. Sementara terkait otopsi, pihaknya menyebut tidak akan bisa dilakukan maksimal karena kondisi jenazah korban sudah membusuk atau rusak. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pasangan suami istri ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Denpasar, Selatan, Bali. Kepala lingkungan menyebut korban adalah Ida Bagus Ardana yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Jembrana 2 periode dan istrinya. Tewasnya pasutri ini diketahui setelah anaknya mendatangi rumah karena curiga orang tuanya tidak bisa dihubungi. Anak dan menantu korban kemudian membuka paksa pintu rumah karena terkunci. Bahwa bapaknya ini ada, tapi staf saya ngasih tahu dia mantan bupati. Saya kan masa ya cuma mediasi kan, saya mediasi aja ke sini untuk masalah namanya masalah lingkungannya kan harus saya atasi kan. Pihak keluarga belum mengetahui penyebab pasti kematian korban. Keluarga masih menunggu hasil otopsi dari polisi. Masih di PTP di Rumah Sakit Sanglah. Rencananya hari ini di otopsi. Kemudian perkembangan selanjutnya kami belum tahu bagaimana tindak lanjut daripada itu. Nah, kita baru akan tahu setelah mendapat laporan resmi dari kepolisian hasil wasdane pemeriksaan dari polisi ke otopsi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Aparat kepolisian dari Polsek Denpasar juga menurunkan tim Inafis dan telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas di rumahnya dengan terlilit kabel di leher. Korban ternyata dibunuh adik kandungnya karena pelaku sakit hati, aib pelaku sering diumbar oleh korban. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengungkap kasus kematian Sandra, wanita 30 tahun yang meninggal secara tidak wajar dengan leher terlilit kabel di rumahnya di Jalan Darmo Indah, Surabaya, Jawa Timur. Hasil penyelidikan tersangka dan olah TKP serta hasil otopsi tim dokter forensik, diketahui pelaku berinisial PN 25 tahun melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan kakak kandungnya hingga tewas. Usai korban tak bernyawa, pelaku merekayasa tewasnya korban dengan meletakkan korban di tangga rumahnya, lalu melilit leher korban dengan kabel agar terlihat korban meninggal akibat bunuh diri. Motif pembunuhan karena pelaku dendam dan sakit hati terhadap korban yang sering mengumbar aib pelaku dan selalu ikut campur dengan permasalahan pelaku hingga membuat pelaku malu. Karena ada permasalahan di kantor tersangka yang kemudian diklarifikasi oleh pihak kantor tersangka ke kakak korban. Di situ kakak korban malah seolah-olah menjelek-jelekan dan memberitahu rumah yang baru, alamat yang baru, dan juga tempat pekerjaan dia yang baru dan keluarganya. Nah, dari situ
dari pihak perusahaan mengklarifikasi dan mencari tersangka ke adik korban nomor 3 di tempat pekerjaannya. Di situ adik korban merasa malu, kemudian menyampaikan kepada tersangka, dan dari situ dia mencoba mengklarifikasi ke kakaknya yang sudah lama tidak berkomunikasi. Di situ kakaknya kaget karena pagi-pagi dia datang, akhirnya terjadi cekcok lagi hingga terjadi penghilangan nyawa korban itu. Sebelumnya, seorang gadis cantik di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dengan lilitan kabel USB di lehernya di Jalan Darmo Indah Selatan, Surabaya, Jawa Timur. Petugas yang datang ke lokasi sempat mengira korban tewas karena bunuh diri. Namun setelah penyelidikan, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan yang merupakan adik kandungnya. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat mengaku korban dilecehkan saat mendapat hukuman. Sementara terkait hal ini, polisi telah memeriksa 6 orang saksi. Sejumlah orang tua korban dugaan pelecehan oleh oknum pimpinan pondok pesantren di Karawang, Jawa Barat buka suara. Para orang tua korban dugaan pelecehan ini menjelaskan mengenai apa yang menimpa anaknya yang menjadi santriwati di sebuah ponpes di Karawang, Jawa Barat. Salah satunya adalah AG. Orang tua korban ini mengaku geram setelah mendengarkan keterangan anaknya terkait dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh pimpinan pesantren. Dugaan pelecehan dilakukan saat santriwati mendapat hukuman dan tidak ada hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan para korban. Jadi menceritakan bahwa saya pernah dikumpulkan bareng dengan santriwati yang lain, dihukum dengan hukumannya yang tidak mendidik. Kenapa yang tidak mendidiknya? Karena tidak ada hubungannya dengan anak pacaran. Mereka disuruh saat tidur, bukan di pondok, bukan di kobong, tapi di ruang kelas bersama-sama dengan menggunakan pakaian yang tidak rapi. Dalam artian suruh menggunakan bagian dalam aja gitu. Nah ini kan konyol menurut saya, dan silahkan untuk kebawahnya bebas. Maka anak-anak itu tidak ada yang protes karena ketakutan akan atas gurunya. Sebelumnya Polres Karawang memeriksa 6 saksi dalam kasus ini. Pemeriksaan dilakukan secara maraton mulai dari Rabu sore hingga Kamis malam. Selain para korban, polisi juga memeriksa dan meminta keterangan dari orang tua atau wali para korban. Kuasa hukum beserta keluarga korban berharap terduga pelaku segera ditangkap untuk diadili. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Amtiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan terpidana kasus Vina Sakatatal menjalani sumpah pocong untuk menguatkan keyakinannya bahwa dirinya tidak bersalah. Sumpah pocong digelar di Cirebon, Jawa Barat dengan disaksikan oleh warga setempat dan tanpa kehadiran Ibtu Rudiana. Warga antusias memenuhi area Padepokan Agung Amparan Jati, Cirebon, Jawa Barat untuk menyaksikan prosesi sumpah pocong yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal Jumat siang. Didampingi tim kuasa hukumnya, Sakatatal memasuki area Padepokan lalu berbaring di atas kain kafan yang telah ditaburi bunga. Saka juga sempat dimandikan terlebih dahulu. Kemudian Saka bersumpah bahwa ia tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki. Ya alhamdulillah lega. Jadi dari dulu Saka tuh sebenarnya kesel tuh, banyak orang yang menyudutkan bahwa Saka ini pelakunya. Saka tuh harus ngomong kayak gimana sih buat semua orang tuh percaya bahwa Saka ini tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Nggak ada cara lain selain sumpah pocong. Dan keluarga semua mendukung ya Saka? Keluarga alhamdulillah mendukung.
Saya yang hadir di 2016, saya yakin Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya nggak pernah melakukan pembunuhan, nggak pernah melakukan. Saya meyakini itu kecelakaan. Bapak Kapolri ada anak kecil dulu 15 tahun, sekarang sudah dewasa, dia umur 23 tahun. Dia mencari keadilan sampai segininya, sampai sumpah pocong, dan saya yakin ke-7 terpidana juga sanggup sumpah pocong kalau diberi kesempatan. Saya yakin ya Allah sampai segininya, anak Indonesia sampai segininya nyari keadilan ya Allah. Sementara itu, ayah Eki Ibtu Rudiana tidak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Menurut kuasa hukumnya, Rudiana tak punya kapasitas untuk menghadiri sumpah pocong. Apalagi sumpah pocong tidak akan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Karena itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman baik litigasi maupun non-litigasi. Akan tetapi kalau memang saya ditanya pendapat terkait dengan sumpah pocong, karena memang hal tersebut tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, saya tidak akan membahas itu karena saya tidak ada menemukan pasal apapun di dalam KUHP mengatur terkait dengan sumpah pocong tersebut. Jadi silahkan saja dan itu sah-sah saja gitu loh, itu kita hormati dan kita hargai, seperti itu Mbak. Baik Bang Pitrat, tadi kenapa Ibtu Rudiana tidak hadir memenuhi undangan untuk melaksanakan sumpah pocong? Ya, yang pertama untuk menghadiri itu kapasitasnya apa dan tidak menghadiri juga kapasitasnya apa. Karena lembaga yang berwenang dalam mengadili suatu perkara adalah kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sebelumnya, Ibtu Rudiana menyatakan tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, serta menyangkal segala tudingan miring terhadap dirinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, meski tak dianjurkan dalam Islam, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Ihsan Abdullah menilai sumpah pocong dianggap menjadi bentuk frustasi untuk memperoleh keadilan. Sementara itu, pendakwah Zaki Mirza berpandangan sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam Islam ada sumpah mubahalah, yakni niat karena Allah. Saka Tatal menjalani prosesi sumpah pocong di Padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Prosesi sumpah ini dilakukan menjawab tantangan bahwa Saka Tatal sama sekali tidak berbohong dan tidak terlibat di kasus Vina meskipun telah menjalani hukuman sebagai terpidana. Melihat fenomena ini, Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong menjadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan Muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah muhabalah, sumpah dengan niat karena Allah. Dalam agama kita, secara konteks agama, bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik, maka berlakulah sumpah mubahalah, di mana di situ ada saksi dan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi saksi kan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah, tapi karena ada akulturasi budaya yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Sementara itu, menurut Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Ihsan Abdullah menyatakan tradisi sumpah pocong merupakan salah satu bentuk keputusasaan dalam memperoleh keadilan di Republik ini. Ini kan sebetulnya bentuk keputusasaan ya dari masyarakat bagaimana menembus dinding-dinding keadilan yang sedemikian rupa sehingga masyarakat mendekati frustasi. Nah, ini saya kira penegakan carut-marut penegakan hukum di Indonesia yang tentu saja menjadi perhatian kita semua, bagaimana hukum bisa ditegakkan. Nah, bentuk lain dari cara memperoleh keadilan karena merasa tidak bersalah tetapi terus disangkakan, tentu ada banyak yang dilakukan oleh masyarakat.
Di antaranya adalah ya melakukan sumpah pocong ini. Padahal di dalam agama Islam tentu ya tidak ada yang namanya sumpah pocong. Lantas, apakah sumpah pocong ini bisa memastikan bahwa Saka Tatal sama sekali tak berbohong? Jika demikian, lantas siapa yang berbohong? Tim Liputan iNews melaporkan.